Nah, di sini teman-teman ini udah lebih daripada cukup ini. Ada virus protection, account protection, firewall and network protection, app and browser control, device security, device performance. Tujuh alasan kenapa kamu tidak butuh antivirus pihak ketiga tahun 2025. Kawan-kawan, masih pakai antivirus pihak ketiga yang berbayar? Saya sarankan teman-teman sebaiknya cukup gunakan Windows Defender karena itu sudah lebih dari cukup. Mau tahu 7 alasannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa kamu tekan juga ikon belnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video yang terbaru. Kawan-kawan sekalian, buat kamu yang masih berlangganan dengan antivirus pihak ketiga, silakan pertimbangkan 7 alasan ini. Semoga saja dengan 7 alasan ini kamu bisa, ya saya nggak mau bilang menghentikan, paling tidak kamu andalkanlah. Kamu andalkanlah Windows Defender ataupun Microsoft Security yang ada di Windows 11 dan Windows 10 kamu. Sekali lagi teman-teman ya, saya harus menggarisbawahi dengan kata-kata Windows 11 dan Windows 10. Windows 10 bolehlah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut teman-teman. Mari kita langsung masuk ke alasan yang pertama teman-teman ya. Alasan yang pertama, Windows 11 dan juga Windows 10 memiliki antivirus yang bagus teman-teman. Kalau kamu pengguna rumahan seperti saya, bukan skalanya perusahaan besar atau segala macam, Windows Defender itu atau Windows Security itu sudah lebih dari cukup teman-teman. Kita buktikan ya, kita buka Windows Logo Plus setting teman-teman. Kita masuk Privacy and Security, kita open Windows Security. Kita open Windows Security lagi. Nah, di sini teman-teman ini udah lebih daripada cukup ini. Ada virus protection, account protection, firewall and network protection, app and browser control, device security, device performance, family option, protection history. Selama ini tercentang hijau semua teman-teman, itu kamu udah aman banget. Ya, ini udah lebih daripada cukup teman-teman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua teman-teman, ketika kamu menggunakan aplikasi pihak ketiga itu akan membuat PC kamu jadi lambat booting. Kenapa jadi lambat booting teman-teman? Karena aplikasi antivirus pihak ketiga itu dia akan booting juga ketika kamu menyalakan kamu punya antivirus, kamu punya PC ataupun kamu punya laptop teman-teman, dan dia membuatnya lambat. Ya kalau kamu menggunakan spek yang tinggi sih nggak ada masalah, bisa saja cepat teman-teman ya. Apalagi kalau kamu menggunakan SSD yang cukup cepat juga, misalnya ya seperti Samsung Evoca atau lain sebagainya. Nah selain daripada membuat PC kamu bootingnya lama teman-teman, lama kelamaan ya, antivirus yang kamu gunakan itu mungkin awalnya cuma 1 giga teman-teman. Rata-rata sekarang itu antivirus dia harus memiliki program file sebanyak 1 giga. Nah kalau kamu sudah pakai selama 5 bulan atau mungkin juga 6 bulan atau 1 tahun, itu akan menjadi 5 GB teman-teman. Kenapa? Karena dia kumpulkan semua data-data ya. Jadi lama-kelamaan jadi banyak teman-teman. Saya sudah pernah menggunakan beberapa, ada sekitar 7 lah saya gunakan ya. Mau yang free mau apa segala macam. Nah ini saya pernah menggunakan Norton teman-teman. Norton ini salah satu andalan saya teman-teman ya. Saya cukup lama menggunakan Norton ini sekitar 2 tahunan, apalagi dulu-dulu. Awal-awalnya hanya 1 giga teman-teman, tapi lama-kelamaan dia menjadi 5 giga. Dan jeleknya lagi kamu tidak bisa menghapusnya teman-teman. Jadi file-file tersebut tidak bisa kamu hapus dengan alasan bahwa itu adalah juga sebagian daripada proteksi untuk PC kamu. Jadi itu alasan yang kedua teman-teman ya. Alasan yang ketiga teman-teman, kenapa kamu tidak butuh antivirus pihak ketiga ya? Antivirus berbayar itu mahal teman-teman ya. Jadi untuk kantong orang Indonesia itu cukup mahal. Saya buktikan teman-teman ya. Saya ambil satu aja lah, nggak perlu banyak-banyak ya. Saya ambil ini. Ini McAfee teman-teman. Kalau kamu lihat sini ya, ini 445.000 per tahun. Ya kalau kamu punya uang nggak ada masalah teman-teman. Ya kamu lihat sini ya, ini McAfee 445.000 per tahun. Nah kalau kamu ya ini bagusnya bisa 3 devices, kan tidak mungkin juga, artinya kamu di rumah mungkin hanya memiliki 1 laptop apa segala macam. Jadi kalau kamu beli ini sekitar satunya teman-teman, ini sekitar 200-an. Nah karena ini 3 sekalian untuk 3 device ya 3 perangkat, jadi agak lebih murah. Ya saya nggak tahu sih ukuran kamu apakah murah atau mahal, yang jelasnya segini 1 tahun teman-teman.
Jadi itu alasan yang ketiga. Nah, kemudian alasan yang keempat, teman-teman, sebagian besar program antivirus itu menawarkan fitur yang tidak perlu sama sekali sebetulnya. Itu juga alasannya kenapa antivirus itu jadi mahal, karena dia tambahkan beberapa fitur yang sebetulnya kamu tidak butuhkan, kamu tidak perlukan, ya hanya untuk pemikat, hanya untuk menarik agar kamu ingin membelinya, teman-teman. Saya kira itu wajar lah, yang namanya juga marketing, teman-teman ya. Saya kasih contoh, kita sudah dari Norton, kita sudah dari Avast, sekarang kita lihat sini. Tadi McAfee sudah, teman-teman ya. Sekarang coba kita ke Avast, kita buka sini, teman-teman. Ini adalah ya ini Avast, teman-teman ya. Kamu lihat sini Avast Premium Security. Nah, di sini teman-teman lihat sini ya, ada clean up. Clean up, tapi ini kamu nggak perlu. Ini untuk mempercepat Windows kamu, teman-teman ya. Kamu lihat sini gambarnya, itu gambar roket. Oke, lalu software updater juga kamu nggak butuh sama sekali, teman-teman. Lalu driver update juga. Nah, kalau driver update ini mungkin butuh. Ya, mungkin butuh. Tetapi teman-teman, menurut saya pribadi ya, yang terbaik itu adalah kamu download software atau aplikasi daripada produsen laptop kamu. Misalnya laptop kamu menggunakan Asus, download Asus, My Asus, teman-teman. Atau dari Dell. Jadi setiap manufacturer, setiap produsen laptop dan PC itu memiliki software yang tersendiri untuk mengupdate. Lalu ini juga do not disturb mode. Di Windows juga ada, teman-teman. Jadi sekali lagi, ini semuanya ini ada di Windows, teman-teman. Kamu nggak butuhkan ini ya. Ini hanya untuk pemanis. Ini marketing, trik-trik, teman-teman, agar kamu mau membelinya. Sekali lagi, teman-teman ya, saya harus ingatkan ya, bukan berarti saya anti dengan antivirus pihak ketiga. Kalau kamu mau silahkan menggunakan terus, nggak ada masalah ya. Mungkin itu yang terbaik buat kamu. Oke, itu yang keempat alasannya, teman-teman. Alasan yang kelima, teman-teman, antivirus pihak ketiga itu bisa mengganggu. Maksudnya gini, teman-teman ya. Ketika kamu membuka misalnya satu aplikasi lah, kita ambil saja aplikasi misalnya, oke lah inilah. Misalnya kamu buka aplikasi ChatGPT. Kebetulan saya ada ChatGPT di sini, teman-teman. Nah, ketika kamu membuka aplikasi, teman-teman, ini sebenarnya sudah ada verifikasinya. Kita verify dulu ini misalnya. Nah, ini sudah kita langsung masuk. Nah, tetapi kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga, teman-teman, itu biasa ada mengganggu, kamu dilarang untuk membuka hal tersebut. Dan itu saya sudah alami banyak kali, teman-teman. Atau misalnya nih, kamu membuka kamera ya, saya kasih ini contoh yang langsung, misalnya saya membuka kamera, teman-teman. Nah, itu pop up dia akan muncul nanti. Nanti dia akan muncul, teman-teman. Saya langsung matikan. Dia akan langsung muncul bahwa kamu segera proteksi apa segala macam. Sebenarnya itu nggak ada apa-apa, tapi itu mengganggu, teman-teman. Jadi setiap kali kamu membuka aplikasi yang butuh otorisasi atau butuh persetujuan daripada antivirus itu, ya kamu akan terganggu. Dan itu benar adanya bahwa itu akan sangat mengganggu sekali, teman-teman. Nah, kemudian yang keenam, teman-teman, aplikasi antivirus itu tidak sepenuhnya aman, teman-teman. Kenapa saya bilang? Kalau kamu menggunakan antivirus pihak ketiga yang berbayar, mungkin kamu tidak akan diambil atau dikoleksi ya, atau dikumpulkan kamu punya data-data. Nah, tetapi kalau kamu menggunakan antivirus yang gratisan, teman-teman, karena hampir semua antivirus berbayar itu ada gratisan. Avast ada, AVG juga ada, teman-teman. Terus Kaspersky juga ada, Bitdefender juga ada. Nah, ketika kamu tidak bisa membayar atau tidak ingin membayar dan kamu menggunakan misalnya Bitdefender ini, itu dia akan mengiklankan terus, akan pop up terus, akan datang terus, kamu harus berbayar, dan itu cukup mengganggu. Dan kalau misalnya kamu tidak ingin membayarnya, maka dia akan berikan browser kamu informasi apa yang kamu sudah jelajahi, di browser kamu ini, teman-teman. Dia itu nanti dia bisa berikan kepada orang lain. Misalnya kamu bukalah ya apa saja terserah. Misalnya kamu pergi ke detik.com, kamu suka. Jadi nanti akan ada pop up iklan yang muncul, teman-teman. Yang ketujuh, teman-teman, ini yang harus kamu sadari. Virus itu sebenarnya, virus atau malware, teman-teman, itu bukan resiko yang paling besar sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena sebetulnya resiko yang paling besar sekali, ancaman yang paling besar sekali itu phishing, teman-teman. Ya, phishing atau scammer atau jadi ketika kamu misalnya nih ya, kamu membuka ini ya. Oke lah, kita ambil saja misalnya membuka detik.com. Ini misalnya, teman-teman ya. Tiba-tiba saja itu ada tawaran. Atau kamu membuka email kamu, tiba-tiba saja ada tawaran dari orang lain. Itu adalah namanya phishing. Jadi kamu dipancing untuk misalnya ya membuka ini apa segala macam. Sebagian besar antivirus itu, teman-teman, itu tidak bisa menangani hal yang seperti itu. Jadi sebetulnya dengan menggunakan Windows Defender ataupun Windows Security, virus dan malware itu, teman-teman, itu sudah bisa ditangani dengan baik. Ya, beda kalau waktu kita masih menggunakan Windows 7 ya, Windows 8, apalagi Windows XP itu Microsoft Defender itu sangat buruk sekali. Tapi sekarang ini, teman-teman, sudah canggih sekali. Ya, jadi kamu nggak perlu khawatir. Selama, teman-teman, kamu
melakukan yang namanya proteksi dengan baik dan benar, selalu mengupdate antivirus kamu. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi share kita hari ini 7 alasan kenapa kamu tidak butuh antivirus pihak ketiga tahun 2025. Nah, kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saja di kolom komentar. Thank you for watching folks. Thank you for watching friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.